Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Saat ini kita akan beribadah bersama-sama meskipun di dalam online kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa bersama. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh bertemu meskipun lewat online, tetapi kami percaya bahwa urapan-Mu, kuasa-Mu sama ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk mau datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan hati kami, jiwa kami, roh kami Bapa tertuju hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahwa hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Persiapkan hatimu datang kepada Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. 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 Terima kasih. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan buat pagi hari yang indah ini, dimana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari terus sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya Jesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan.
Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita tidak pernah untuk takut. Meskipun mungkin saat ini apa yang kita lihat, begitu banyak orang rebah di depan kita, kabar-kabar buruk kematian, tetapi kita tidak akan pernah takut sebab kita mempunyai Allah yang luar biasa. Mari kita tetap beriman, dan lagu pujian ini sungguh-sungguh diimanin bahwa kita tetap teguh di dalam Tuhan. Kita angkat pujian lebih lagi. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Ku tak pernah takut Tuhan, dan ku tak pernah gentar Tuhan. Meskipun 10.000 rebah ada di depanku Tuhan, kami tidak pernah akan takut sebab Engkau besertaku ya Bapa. Oh haleluya, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari terus dalam hadirat Tuhan, berharap terus kepada Tuhan, dan jangan pernah takut sebab ada Yesus, ada beserta kita. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan itu dengan iman. Kau tetaplah
kita yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, sekali lagi Tuhan, Pak, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana Tuhan Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami datang kepadamu Bapa. Dan inilah Tuhan saatnya kami Bapa, sungguh-sungguh Tuhan mendekatkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Dan di akhir-akhir zaman ini Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau sedang memilih, Engkau sedang menampi Bapa. Banyak teman-teman kami ya Tuhan, yang sudah Engkau panggil ya Bapa. Dan biarkan Tuhan, mereka Tuhan boleh ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan saat ini yang Engkau tinggalkan kami di sini Tuhan, biarkan kami terus berjuang Tuhan, untuk terus Tuhan maju di dalam Engkau Tuhan, untuk kami terus menang di dalam Engkau ya Bapa. Setia hingga akhir zaman ya Bapa, hingga Engkau menjemput kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarkan Tuhan berikan kami hati, pikiran, jiwa kami Bapa. Bahkan Engkau sedengkan telinga kami Bapa, untuk kami boleh Tuhan menerima firman-Mu Tuhan, menjadi tanah yang gembur, supaya kami subur Tuhan menerima Tuhan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya, amin. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ini doa kami Tuhan. Kami tahu di luar, di sekitar kami ada berita-berita yang menakutkan. Kematian di sana sini. Bahkan orang-orang yang dekat kenal dengan kami, mereka sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Tetapi kami tetap pegang janji-Mu. Engkau Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang berjanji menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kami tidak takut Tuhan, karena kami tahu seperti janji firman-Mu, hidup adalah Kristus, mati buat kami adalah keuntungan, karena kami akan segera berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, siapkan kami untuk kami dengar firman-Mu. Biar pengurapan-Mu Tuhan mengajar kami semua, supaya kami sungguh-sungguh terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah ada di minggu yang ketiga, di bulan yang ketujuh. Kita bersyukur saudara, kita masih tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita hari ini bisa bersama-sama beribadah di dalam ibadah online ini. Dan kita terus persiapkan diri kita untuk kita bisa terus menerima janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari saya kembali mengingatkan kepada kita semua satu ayat di dalam firman Tuhan di Daniel pasal yang ke-12. Bapak Ibu, saya ajak untuk kita bersama-sama membuka firman Tuhan
Daniel pasal yang ke-12. Ini yang saya sudah sering ingatkan kepada kita semua Bapak Ibu. Di ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat kita semua. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ada janji Tuhan di masa akhir sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahwa orang-orang bijaksana, yaitu saudara dan saya, yang tetap ada di dalam tuntunan Tuhan, yang tetap ada memelihara firman Tuhan dalam hidup saudara, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan berjanji ya bahwa saudara dan saya, orang-orang yang bijaksana itu akan terbit, akan muncul seperti cahaya cakrawala. Nah saudara, janji firman Tuhan ini sepertinya kontradiktif dengan keadaan hari-hari ini yang kita alami. Sementara janji Tuhan bahwa orang-orang bijaksana akan muncul, akan bercahaya seperti cakrawala. Tetapi kita lihat saudara, ada banyak hari-hari ini orang yang terpuruk, orang yang mengalami kedukaan, orang yang mengalami kemerosotan baik secara rohani, ya, juga jasmani. Tetapi saudara, kita harus tetap percaya sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, gerejanya, yaitu saudara dan saya, akan dimuliakan Tuhan. Itu janji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan bercahaya seperti cakrawala. Dan kita harus tetap pegang janji Tuhan itu. Sekalipun secara mata jasmani kita tidak melihat itu di depan mata kita. Tetapi percayalah, Tuhan yang berjanji itu bukan Tuhan yang sanggup mengingkari janjinya. Dia akan tetap pegang janjinya. Oleh sebab itu, pagi yang diberkati ini Bapak Ibu, saya beri tema firman Tuhan ini, masa transisi masuk dalam kemuliaan Tuhan. Masa transisi masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dalam kata masa transisi ini saudara, ini yang agak seringkali sulit kita lakukan. Ada banyak orang yang sulit untuk sungguh-sungguh melewati masa transisi. Padahal kita semua sudah banyak dilatih oleh Tuhan sejak kita mulai kecil, ya kita bertumbuh lalu menjadi dewasa. Itu ada masa-masa transisi yang harus kita lalui. Kita dilatih, kita dididik untuk kita bisa melewati masa transisi itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kondisi-kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, menjelang hari kedatangan Tuhan, ada masa transisi. Di mana Tuhan berjanji bahwa di masa akhir akan ada kesulitan yang besar. Manusia di akhir zaman akan mengalami satu kondisi yang kurang nyaman dalam segala hal. Tetapi ini masa yang harus kita lewati saudara. Kita harus lewati masa transisi ini dari segala bidang. Saudara nanti akan lihat kalau kita diberi umur panjang, kalau kita masih diberi kesempatan hidup, kita akan lihat setelah lewat masa ini saudara, akan ada satu masa di mana kita akan melihat bagaimana perubahan yang terjadi di zaman akhir ini. Teknologi akan berkembang begitu cepat, ekonomi akan semakin kelihatan membaik dan belum pernah mungkin kita alami. Itu masa transisi yang harus kita lewati sebelum hari kedatangan Tuhan. Tetapi ada masa-masa yang sukar juga di hadapan saudara dan saya yang harus kita lewati. Orang-orang percaya, orang-orang benar seharusnya tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut. Seperti pujian tadi, ketika kita melewati masa-masa sulit ini Bapak Ibu, kita percaya ini adalah masa
transisi. Kadang orang tidak siap melewati masa-masa ini. Semua apapun yang kita lihat, apapun yang kita alami, ada proses. Ya seperti sering kita dengar ilustrasi tentang kupu-kupu. Sebelum dia menjadi kupu-kupu, awalnya hanya ulat biasa. Ini proses metamorfosa Bapak Ibu. Ada masa transisi dari ulat berubah jadi kepompong. Sepertinya di dalam kepompong ini tidak ada pengharapan apa-apa. Tidak ada daya upaya apa-apa yang bisa dilakukan oleh si ulat yang ada di dalam kepompong ini. Tetapi itulah proses masa transisi yang harus dilalui oleh ulat sebelum dia menjadi kupu-kupu. Tidak ada seorang pun yang sanggup menolong proses itu selain daripada ulat itu sendiri untuk bermetamorfosa sampai dia bisa berubah menjadi kupu-kupu. Ketika kita berusaha menolong ulat itu yang ada dalam kepompong dan buka kepompong itu, sepertinya kasihan. Ya, dia terkungkung, dia terbelenggu. Mungkin kita secara hati nurani nggak tega lihatnya. Kita berusaha membuka kepompong itu. Tetapi justru ketika kita membuka, maka ulat yang di dalamnya akan mati. Tetapi ketika kita biarkan proses metamorfosa itu terjadi Bapak Ibu, maka tanpa kita sadari, satu waktu tiba-tiba ulat yang tadinya ada di dalam kepompong itu keluar sayap. Dan mulai kita bisa melihat seekor kupu-kupu yang indah. Nah, seperti itulah proses di masa transisi ini saudara. Kita harus lewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya buat janji-janji Tuhan yang kita pegang hari-hari ini. Memang seperti kata firman Tuhan di dalam pengkhotbah bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kalau saudara mungkin hari-hari yang lalu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, kita bisa tertawa, bisa hahaha, kita bisa enjoy, kita bisa happy. Tetapi bagaimana ketika hari-hari ini kita harus lalui masa-masa sulit ini? Apakah kita masih tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan? Kalau kita masih bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan, inilah proses masa transisi yang kita lewati itu, kita akan keluar seperti cakrawala, akan bercahaya seperti cakrawala. Karena Tuhan mau setiap orang sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan. Karena janji Tuhan, kerinduan Tuhan, tidak ada seorang pun yang binasa, tapi semua orang beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberi kesempatan hari-hari ini untuk setiap orang mencari Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit, di dalam masa-masa yang sukar yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti ketika masa anak sulung dari 10 kutuk, ya 10 tulah yang dialami bangsa Mesir. Jangan berpikir orang Israel tidak kena dampak. Orang Israel kena dampaknya Bapak Ibu. Tetapi mereka taat menantikan janji Tuhan. Mereka percaya apa yang dikatakan Musa, bahwa di ambang-ambang pintu rumah mereka harus oleskan lambang darah itu, supaya roh maut itu lewat lalu dari bangsa Israel. Dan hari-hari ini juga kita percaya oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Dia ada di ambang hati pintu saudara dan saya. Sehingga roh maut yang hari-hari ini diizinkan Tuhan terjadi, itu boleh lewat dari kehidupan kita. Seperti kata pujian tadi. Tetapi kita bersyukur saudara, kalau kita hari ini ada, bukan kita lalu tidak peduli dengan keadaan di sekitar kita. Kita prihatin, kita berdoa juga buat pandemi yang hari-hari ini semakin hari
semakin mengkhawatirkan. Tidak ada satu bangsa yang terluput. Semua mengalami. Dan kita berdoa buat Indonesia. Kita bersyafaat buat Indonesia. Supaya Indonesia juga boleh mengalami belas kasihan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan ini terjadi atas bangsa ini, saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan buat bangsa ini. Karena bangsa ini pernah dinubuatkan akan ada banyak orang yang diselamatkan. Ada banyak orang yang bertobat. Dan kita berdoa saudara, apapun yang terjadi hari-hari ini, izinkan Tuhan melakukan bagiannya. Saudara dan saya lakukan bagian kita untuk kita tetap berdoa. Saudara, ketika Petrus waktu mengalami kehilangan, ya ketika Yesus mati, dia yang biasa bersama-sama dengan Yesus, dia berjalan bersama dengan Yesus, setiap hari makan, minum, mengalami mujizat, menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Tiba-tiba saja dia harus kehilangan sosok Yesus yang dia kagumi, yang dia percayai, yang dia banggakan, yang dia harapkan. Dan seketika itu jiwanya tergoncang. Petrus tidak siap melewati masa-masa transisi untuk masuk dalam masa kemuliaan Tuhan. Sehingga dia mulai kembali kepada pekerjaannya yang lama sebagai nelayan. Dia mengajak teman-temannya untuk kembali ke pekerjaannya yang lama. Tetapi bersyukur Tuhan kita, Yesus Kristus itu Tuhan yang baik. Dia tahu apa yang saudara dan saya buat. Dia menetapkan langkah-langkah saudara dan saya. Sehingga sebelum kita jauh melangkah, dia datang. Yesus datang kepada Petrus ketika dia mulai menjala ikan. Semalam-malaman dia tidak dapat apa-apa. Ketika dia berusaha dengan kekuatannya sendiri, dia tidak siap melewati masa transisi untuk menantikan janji Bapa seperti kata firman Tuhan. Roh Kudus akan dicurahkan, dia akan memberikan kekuatan. Roh Kudus itu akan mengajar. Roh Kudus akan memberi kuasa yang berlimpah-limpah. Tetapi Petrus tidak siap dengan masa transisi itu. Sehingga dia mengambil langkahnya sendiri. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan yang baik. Tuhan yang luar biasa. Dia tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Dia segera mengingatkan Petrus. Pada waktu semalam-malaman dia tidak menangkap ikan. Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus mulai kembali membangkitkan iman mereka. Hari-hari ini saudara, apa yang membuat beban saudara begitu berat sehingga kita tidak bisa melewati masa transisi ini? Mari Bapak Ibu, jangan pernah kita mengambil langkah sendiri. Tetapi izinkan Tuhan memproses hidup kita sampai kita lalui masa-masa sulit ini. Dan janji Tuhan itu tergenapi buat setiap kita. Bahwa sungguh orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Nah, bagaimana saudara kita bisa terus melewati masa-masa transisi untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan yang besar ini? Yang pertama, saya ingatkan, mari kita hadapi setiap kejadian ini dengan tenang. Hadapi dengan tenang, saudara. Itu pesan Tuhan buat kita semua. Karena kalau saudara baca dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7, dengan tinggal tenang maka kita akan bisa berdoa. Karena di dalam doa itu ada kekuatan Allah. Tetapi kalau kita panik, kalau kita khawatir, kalau kita cemas, kalau kita putus asa seperti Petrus putus asa, maka kita bisa salah mengambil langkah. Tetapi kalau kita tetap tenang, hadapi dengan tenang. Setiap kejadian, setiap peristiwa hadapi dengan tenang.
supaya kita tetap bisa berdoa. Yang kedua, saudara, tetap percaya bahwa Dia Allah Immanuel. Amin, Bapak Ibu. Tetap percaya bahwa Dia Yesus Kristus itu adalah Allah Immanuel. Matius 1 ayat 23 mengingatkan kepada kita ketika Yesus lahir, Allah berpesan kepada Maria dan Yusuf, berikan dia nama Yesus, yang artinya Immanuel, Allah menyertai. Dan saya percaya Allah Immanuel itu yang saudara dan saya sembah, Yesus Kristus namanya. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang menyertai hidup saudara, sehingga kita diberi kemampuan untuk melewati masa-masa sukar ini. Masa transisi ini kita akan lewati, saudara. Kita bisa masuk dalam kemuliaan Tuhan yang besar. Kita bawa di dalam doa buat keluarga, pribadi lepas pribadi, suami istri. Jangan ada pertengkaran. Hiduplah dalam damai sejahtera, supaya damai sejahtera Allah ada terus dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kita bisa menghadapi segala sesuatu dengan tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, tetap percaya Dia Allah Immanuel. Dan kalau itu terus kita lakukan, saya yakin saudara, ketika kita lewat masa sukar ini, kita akan lihat kemuliaan Tuhan yang besar. Dan kita akan dipersiapkan menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dengan kepala yang tegak, kita berdiri kokoh dengan iman yang teguh sebelum Dia mengangkat saudara dan saya di awan-awan yang permai. Oleh sebab itu, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita goyah. Ada janji Tuhan, di balik setiap keadaan ada kebaikan Tuhan. Tuhan ada dimanapun, dalam keadaan apapun, Dia ada bersama dengan saudara dan saya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan satu ucapan syukur dan doa kita. Oh, sungguh Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah kuragukan kasih. Sekali lagi dari awal kita naikkan pujian ini. Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau ada bersama di setiap musim hidup saudara, baik suka ataupun duka, Dia ada bersama dengan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara, dan Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji penyertaan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, hadapi dengan tenang, supaya saudara dan saya bisa berdoa. Karena di dalam doa terletak kekuatan Allah. Dan tetaplah percaya bahwa Dia Allah Immanuel,
Allah yang menyertai saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Mari kita lewati saudara. Masa transisi ini kita lewati. Masa-masa sukar ini kita lewati. Hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Beri pertolongan kepada setiap kami umat-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Anugerah-Mu besar melim. Sekali lagi, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Beri pertolongan, memberi pertolongan. Amin Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sembah Dia. Haleluya. 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 Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kami percayakan firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang berjanji di masa akhir sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, kami orang-orang yang bijaksana akan muncul seperti cahaya cakrawala. Dan itu kami aminkan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Karena Engkau Allah yang sungguh-sungguh merindukan setiap kami Tuhan, untuk kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka ada, Tuhan tolong mereka semua. Yang hari-hari ini ada di dalam tekanan hidup, Tuhan berikan roh yang perkasa, supaya kami tetap bisa berdiri tegak, untuk kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Masa transisi ini boleh kami lalui dengan baik Tuhan. Kami berdoa yang mungkin ada dalam kesulitan ekonomi, Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, sehingga tetap pengharapan umat-Mu ada di dalam Engkau Tuhan.
perkuat iman kami. Jangan ada satupun di antara kami yang gugur iman di tengah perjalanan. Kami terus berlari-lari untuk menggapai tujuan sampai garis akhir. Mau berdoa buat setiap rumah tangga umat-Mu, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Hidup rukun dalam rumah tangga ada di tengah-tengah umat-Mu, sehingga janji firman-Mu tergenapi buat kehidupan umat-Mu. Kesanalah berkat Tuhan ke dalam kehidupan orang yang hidupnya rukun di dalam Tuhan. Berkat Tuhan tercurah melimpah. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga umat-Mu. Yang mungkin hari-hari ini kehilangan pekerjaan, Tuhan sanggup menggantikan yang baru. Berikan roh yang kreatif Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga justru dalam masa-masa yang sulit seperti ini, umat-Mu akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Akan mengalami kebaikan Tuhan. Mau berdoa juga buat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun engkau ada, Tuhan berjanji bahwa oleh bilur-bilurnya engkau sudah disembuhkan. Dia yang sudah mati buat saudara dan saya, dia menderita sakit buat saudara dan saya, supaya kita yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan terus ada di tengah kehidupan umat-Mu. Dalam kehidupan orang-orang yang benar, berkat Tuhan selalu ada. Kebaikan Tuhan selalu ada. Kasih setia Tuhan selalu ada. Kemurahan Tuhan selalu ada. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Buka hati, angkat tangan, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kebaikan, kemuliaan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terima berkat dari Bapa di surga. Kasih setia Tuhan, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pagi ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya dan terus diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.